Kali ini kita bahas sesuatu yang lagi panas banget nih. Malaysia versus Kamboja di laga pembuka Piala AFF 2024 hasilnya imbang 2-2. Sebuah hasil yang mengejutkan dan jujur aja bikin penggemar Malaysia kecewa berat. Tapi tunggu, ini bukan cuma tentang Malaysia. Kita juga bakal bahas persiapan timnas Indonesia yang baru aja naik ke peringkat 125 FIFA. Jadi, simak sampai habis karena kita bakal bongkar semuanya. Pertandingan dimulai dengan ekspektasi tinggi dari Malaysia, apalagi mereka punya 9 pemain naturalisasi. Di babak pertama, Stuart Wilkins bikin gol cantik di menit ke-35, bikin Malaysia unggul 1-0. Tapi di babak kedua, Kamboja bangkit luar biasa. 2 gol mereka dari Abdul Qadir Kilabi dan Santi bikin Malaysia kebakaran jenggot. Untungnya, Ferguson Tierney, mantan pemain tim muda Indonesia, menyelamatkan Malaysia di menit ke-74. Tapi, buat fans Malaysia, hasil imbang ini tetap nggak cukup. Banyak yang kecewa, bahkan mulai mempertanyakan kekompakan tim. Pertanyaannya, dengan 9 pemain naturalisasi, kok masih bisa ditahan Kamboja? Di sisi lain, kita harus beri kredit ke Kamboja. Mereka main bagus banget, solid, dan punya semangat underdog yang luar biasa. Banyak yang bilang, Kamboja sekarang udah setara Korea Selatan di level ASEAN. Apa ini terlalu berlebihan? Mungkin iya, tapi performa mereka di pertandingan ini benar-benar nggak bisa diremehkan. Kalau kita bandingkan dengan timnas Indonesia, jelas beda cerita. Tim Garuda datang ke Piala AFF 2024 dengan mental juara. Skuad Indonesia sekarang nggak cuma solid, tapi juga punya kedalaman tim yang luar biasa. Lihat aja performa mereka di laga uji coba terakhir, menang besar lawan tim kuat Asia seperti Uzbekistan. Piala AFF adalah ajang persiapan untuk Piala Asia dan SEA Games 2025. Dalam konferensi pers pra-pertandingan melawan Myanmar, pelatih Shin Tae-yong menegaskan bahwa Piala AFF akan dimanfaatkan sebagai ajang persiapan menuju Piala Asia dan SEA Games 2025. Di laga pembuka Piala AFF 2024, timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Myanmar, yang diperkuat mayoritas pemain senior. Shin Tae-yong mengakui bahwa pertandingan ini tidak akan mudah, tetapi ia optimis dengan usaha maksimal dari timnya. Shin Tae-yong juga menyoroti pentingnya memberikan menit bermain bagi seluruh pemain yang dibawa ke turnamen ini. Menurutnya, pengalaman di Piala AFF akan menjadi modal berharga untuk menghadapi kompetisi mendatang. Dengan tujuan jangka panjang untuk Piala Asia dan SEA Games 2025, skuad Garuda terus mempersiapkan diri dengan semangat tinggi. Tidak hanya untuk meraih hasil maksimal di turnamen ini, tetapi juga untuk membangun tim yang lebih matang di masa depan. Tidak salah jika kita menganggap Piala AFF sebagai ajang latihan untuk persiapan jangka panjang timnas Indonesia. Karena tujuan timnas Garuda, kita bukan juara Piala Ciki, tapi masuk Piala Dunia 2026. Ngomong soal prestasi, timnas Indonesia baru aja naik ke peringkat 125 FIFA per November 2024. Ini lompatan 5 peringkat dari posisi sebelumnya di 130. Kenaikan ini berkat kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Ranking FIFA ini penting karena menunjukkan perkembangan dan konsistensi tim di level internasional. Semakin tinggi peringkat, semakin besar peluang untuk mendapatkan lawan yang lebih kompetitif dan kesempatan tampil di turnamen bergengsi. Sekarang, mari kita lihat peringkat FIFA Malaysia dan Kamboja. Per November 2024, Malaysia berada di peringkat 132, sementara Kamboja di posisi 180. Artinya, secara peringkat Malaysia seharusnya unggul jauh. Tapi kenyataannya, mereka ditahan imbang 2-2. Ini menunjukkan bahwa peringkat FIFA bukan segalanya di lapangan. Kamboja berhasil menunjukkan performa yang mengesankan meski peringkat mereka lebih rendah. Tapi yang bikin rame, tentu aja diskusi di media sosial. Fans Malaysia dan Indonesia saling berkomentar soal hasil ini. Ada yang bilang, Malaysia imbang karena Kamboja makin kuat, tapi ada juga yang nyindir. Udah pakai 9 pemain naturalisasi, masih aja seri. Lucu sih, tapi ini menunjukkan ada masalah serius di Malaysia. Indonesia juga nggak lepas dari kritik.
Kalau ada pelajaran yang bisa diambil dari hasil Malaysia versus Kamboja, itu adalah jangan remehkan tim underdog. Indonesia bakal menghadapi tim-tim seperti Kamboja juga. Jadi mental harus tetap fokus kalau mau jadi juara. Hasil imbang 2-2 antara Malaysia dan Kamboja di laga pembuka Piala AIF F 2024 memberikan kejutan besar di pentas sepak bola ASEAN. Malaysia, yang diperkuat 9 pemain naturalisasi, gagal memanfaatkan keunggulan mereka dan harus berbagi poin dengan Kamboja. Hal ini memicu kekecewaan besar dari para penggemar yang mulai mempertanyakan kekompakan tim dan efektivitas pemain naturalisasi. Di sisi lain, Kamboja menunjukkan peningkatan luar biasa dengan permainan solid dan semangat underdog yang membuktikan bahwa mereka tak bisa lagi diremehkan, meskipun peringkat FIFA mereka jauh di bawah Malaysia. Sementara itu, timnas Indonesia datang ke turnamen dengan mental juara dan strategi yang matang. Mengandalkan kombinasi pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman, serta kedalaman skuad yang kuat, Indonesia tampil sebagai tim yang percaya diri dan penuh identitas. Dengan tambahan prestasi terbaru berupa kenaikan ke peringkat 125 FIFA setelah kemenangan penting atas Arab Saudi, Indonesia menunjukkan progres positif yang menjadi bukti konsistensi mereka di level internasional. Hasil imbang Malaysia versus Kamboja menjadi pengingat penting bagi semua tim, termasuk Indonesia, bahwa peringkat FIFA bukan satu-satunya penentu di lapangan. Tim underdog seperti Kamboja bisa memberikan kejutan jika tidak diantisipasi dengan baik. Untuk itu, Indonesia perlu menjaga fokus, semangat juang, dan strategi yang matang agar tetap berada di jalur menuju juara. Kompetisi Piala AFF 2024 ini semakin membuktikan bahwa kerja keras dan mentalitas adalah kunci kesuksesan di pentas sepak bola ASEAN. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah Malaysia layak dapat kritik karena ditahan Kamboja? Dan apakah Indonesia sudah cukup siap untuk menghadapi tantangan di Piala AFF 2024 ini? Kasih tahu pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu dukung tim kebanggaan kita, Garuda di dadaku.